Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 9 dari buku Kurikulum Merdeka, English for Nusantara. Kita akan membahas Chapter 1, Exploring Fauna of Indonesia, di Unit 3, Indonesian Birds, Section 6, Writing. Ini ada di halaman 69 sampai dengan 70. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas section 6, writing. Nah, look at the fact. A look at the fact sheet about Bali starlings. Lihat pada lembar fact itu adalah ini ya, fakta ya, lembar fakta tentang Bali starling nih. Ini ya gambarnya. Ini salah satu burung yang berasal dari Bali. Then kemudian write a sentence for every point in the infographics. Tuliskan sebuah kalimat untuk setiap poin ya di infografik. Number 1 has been done for you. Nomor 1 sudah dibuatkan untuk kalian sebagai contoh. You can use passive voice. Kamu bisa menggunakan passive voice. Nah ini ya, berada di Bali, di sini di Bali. Namanya Bali starling atau nama ilmiahnya adalah Leucopsar ruthschildi ya. Nah, kita sekarang baca dulu di sini satu persatu, nanti diminta untuk membuat kalimat yang menggunakan passive voice. Threats itu ancaman. Poaching for illegal songbird trade. Ya, nah kita coba lihat artinya apa ini poaching. Oke, poaching itu adalah perburuan liar. Ya, perburuan liar. Jadi perburuan liar, songbird tuh biasanya burung-burung yang yang bisa bernyanyi dan suaranya merdu ya. Jadi itu perdagangan ilegal ya. This is made worse by habitat loss. Ini diperparah dengan kehilangan habitat. Nah, sekarang kita mau membuat kalimat dari masing-masing poin-poin ini ya. Oke, untuk yang pertama Karina akan buatkan contoh. Berarti subjeknya adalah poaching for illegal. Contohnya di mana nih? Oh ini ya, poaching for illegal songbird trade. Ini ternyata di bawah. Nah, karena supaya kita nggak turun naik, Karina kerjakan di sebelah kanan ya. Sekarang kita ke nomor 2-nya. Ini tadi sudah untuk contoh. Distribution itu adalah persebarannya ada di mana? Dia ada di Northwest Bali with a small population introduced onto the small island of Nusa Penida. Untuk kalimatnya kita bisa menggunakan poin 2 ya. Distribution ini berarti kan kita membicarakan tentang dia berada di mana saja gitu ya. Berarti kita bisa bilang objeknya adalah si Bali starling tadi. Jadi kalimatnya Bali starling ya are found starlings ya, karena jamak kita membicarakan seluruh populasi burung tersebut. Are found, ingat untuk passive voice itu adalah is,
am, are, plus verbnya verb 3 ya. Jadi found. Are found in Bali. Ya, in Bali. Ya. And kalau mau lengkap pakai ini nih, Northwest Bali juga boleh ya. Ini boleh di sini north, kita hapus saja. Sini is in Northwest Bali, and dan yang ini, dan small island, in a small island, ya, of Nusa Penida. Oke. Kemudian yang ketiga, habitatnya. Forest edges including open shrub, savannas, and flooded savanna woodlands. Jadi ini menceritakan habitatnya dia, ya, tempat tinggalnya. Nah, kita masih menggunakan Bali Starling lagi karena objeknya yang dibicarakan adalah dia. Bali Starling berarti kita bisa bilang live, ya, Bali Starlings live in forest edges. Live in forest edges, terus including open shrub, ya, savannas, and flooded savanna woodlands. Flooded savanna woodland. Ya. Nah, savana nih N-nya double ya, savana ya. Number 4. Diet atau makanannya dia apa? Seed, insects, fruits, and occasionally small reptiles. Jadi biji-bijian, insek ya, hewan-hewan kecil, serangga gitu ya. Terus ada buah-buahan dan kadang-kadang reptil tuh hewan-hewan kecil ya. Berarti kita bisa buat kalimatnya Bali Starlings eat seeds. Eat seeds, terus insects, ya, terus fruits, and occasionally, ya, small reptiles. Number 5, ini adalah social behavior ya, perilaku sosialnya. They're monogamous ya, so form long-term pair bond which are strengthened by mutual preening and display. Nah, ini kita bisa buat, jadi ini monogamous itu coba kita lihat artinya ya. Monogamous, monogami ya. Oke. So form long-term pair bond with by mutual preening and display. Jadi coba karena cari tahu dulu preening. Nah, ini jadi mereka monogami ya.
So, form long-term pair bonds. Nah, ini kita coba copy. Ya, kadang-kadang kalau bahasanya agak-agak ilmiah ini, kita bisa minta bantuan atau menggunakan bantuan dari ini. Mereka monogami sehingga membentuk ikatan pasangan jangka panjang yang diperkuat dengan saling berselek dan memamerkan diri. Jadi dia tuh kan lihat dari sini aja mereka hewannya ini cantik ya. Jadi mereka tuh menarik membentuk ikatan pasangannya itu adalah dengan berselek dan memamerkan diri. Biasanya dia sering merapikan jambulnya nih gitu ya, merapikan bulunya gitu supaya cantik ya. Nah, kalimatnya kita bisa gunakan yang they are monogamous aja. Berarti Bali starlings ya are monogamous. Number 6 itu adalah yang males and females. There's no obvious difference between males and females. Tidak ada perbedaan yang terlalu ketara antara laki-laki dan antara jantan dan betina. Although male crest feather tend to be slightly longer. Walaupun bulu yang jantan itu biasanya lebih panjang. Nah, ini kita bisa gunakan kalimatnya. Male crest feathers are slightly longer than the females. Ya. Number 7, lifespan. Lifespan itu adalah masa hidupnya ya atau jangka masa hidup ya. 5 years in the wild ya. Jadi 5 tahun di alam bebas. But can live up to 15 years in captivity. Jadi atau mereka bisa hidup sampai sekitar 15 tahun in captivity itu maksudnya ketika mereka dipelihara atau dikandangin gitu ya. Karena kalau mereka dikandangin atau dirawat itu berarti mereka diberikan makan lalu hidupnya lebih terjamin gitu ya. Kalau di alam luas ya, bebas gitu ya, itu biasanya mereka agak sulit mencari makan mungkin gitu ya, dan habitatnya juga kalau terancam berarti mereka juga harus mati gitu. Nah, ini kita bisa gunakan kalimatnya Bali starlings live 5 years in the wild. Ya. But nah, ini samain aja ya karena tidak bisa diubah. They can live 15 years in captivity. Karena ini captivity karena objeknya ya tidak ada, jadi kita gunakan kalimat yang ada saja. Yang 8, number of young. Number of young adalah jumlah yang mudanya gitu ya, atau yang seperti reproduksinya. Clutches often have 2 to 3 eggs but normally only one survive. Jadi mereka biasanya punya 2 sampai 3 telur, tapi biasanya hanya satu yang selamat atau yang satu yang bisa survive ya. Nah, ini juga bisa langsung saja ya salin saja kalimat ini karena ini tidak bisa dibuatkan passive voice. Interesting fact,
The Bali starling in the national bird of Bali nearly extinct in the wild. Breeding and reintroduction program saved occurrences. Nah, jadi si Bali starling ini adalah burung nasional Bali ya. Nah, mereka biasanya berada di dunia luas. Nah, ini untuk kalimatnya. Bali starling are almost extinct. Extinct itu punah ya. In the wild breeding. Oke, sudah ya, hanya ada 9 saja. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.